Siapa yang paling manis? Bahlil. Putri, lo udah denger belum? MBG Mas Bahlil ganteng. Ini lagu apa sih? Kok nyangkut banget di kepala? Aiska, lu tahu nggak? Lagu itu baru aja bikin gue pusing, bukan karena melodinya, tapi karena isu hukumnya. Hah? Hukum? Lagu lucu gitu emang ada masalah hukumnya? Ada banget. Dengerin ya, gue jelasin. Oke. Gue mulai dari faktanya. April 2026, video wawancara Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, viral karena gaya bicaranya yang unik. Kanda suka Dinda punya gaya gitu. Kolom komentar langsung jadi ladang meme. Hahaha, iya, gue juga komen waktu itu. Nah, tepatnya di situ masalah mulai. Akun TikTok bernama Vokalis Netizen ngumpulin komentar-komentar terbaik dari para netizen, termasuk mungkin komentar lo. Lalu dimasukin ke generator musik AI. Hasilnya, lagu yang sekarang lo hafal itu. Tunggu, jadi liriknya itu dari komentar orang-orang, bukan ditulis sama satu orang? Betul, dan vokalnya 100% AI, bukan suara manusia. Lagunya meledak, 14,8 juta views, lebih dari 600.000 video pakai soundnya. Wah, keren sih. Tapi sekarang gue ngerti kenapa lo bilang ada masalah hukumnya. Oke Put, pertanyaan pertama yang paling mendasar, lagu itu milik siapa? Nah, ini yang seru. Ada 3 pihak yang bisa diklaim. Pertama, si kreator akun Vokalis Netizen. Dialah yang ngoperasiin AI-nya, milih komentar yang masuk, terus upload lagunya. Berarti dia dong yang punya hak ciptanya. Belum tentu. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah orang yang menciptakan karya berdasarkan kemampuan pikiran dan ekspresi kreatifnya. Pertanyaannya, apakah milih, komentar, dan klik tombol di AI itu sudah cukup memenuhi syarat kreativitas? Kayaknya kurang ya? Debatable. Kedua, para netizen, komentar-komentar mereka yang jadi lirik. Komentar itu ekspresi kreatif. Teorinya bisa dilindungi hak cipta juga. Hah? Jadi komentar gue itu ada hak ciptanya? Kalau mengandung ekspresi orisinil yang kreatif, secara teori, ya, tapi di praktiknya hampir mustahil dibuktikan satu persatu. Terus yang ketiga? Ketiga, AI-nya sendiri, dan disinilah jawaban paling jelasnya. AI bukan subjek hukum. Hukum Indonesia tidak mengakui AI sebagai pihak yang bisa punya hak cipta. Jadi, kalau lagu ini dianggap murni karya AI tanpa kontribusi kreatif manusia yang signifikan. Berarti nggak ada yang punya hak ciptanya? Persis, masuk domain publik. Ini yang disebut area abu-abu hukum di era AI. Oke, terus soal wajah Bahlil yang dibawa-bawa di mana-mana itu gimana? Put, fotonya dipakai di ribuan video, thumbnail, meme. Nah, ini masuk ke isu haki yang kedua, hak cipta potret. Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang menggunakan potret seseorang tanpa izin dari orang yang dipotret. Serius? Jadi semua orang yang bikin video pakai foto Bahlil itu melanggar hukum? Secara formal berpotensi iya, tapi ada nuansanya. Bahlil adalah pejabat publik. Dalam hukum ada doktrin yang memperbolehkan penggunaan potret pejabat publik untuk kepentingan kritik, satira, dan diskusi publik. Oh, berarti masih aman. Masih dalam zona abu-abu, apalagi Bahlil sendiri nggak marah. Dia malah minta Raffi Ahmad cari penciptanya buat diapresiasi waktu lagi di Mekah. Sampai ke Mekah kepikiran lagu itu. Tapi ingat, niat baik Bahlil nggak otomatis membuat penggunaan potretnya jadi sah secara hukum. Kalau suatu saat dia mau menuntut, dasarnya ada. Tadi lo bilang ada ranah lain selain haki, apalagi? Ada 2 yang perlu disinggung. Pertama, perlindungan data pribadi diatur di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. AI yang membuat lagu ini meniru dan merepresentasikan gaya bicara khas Bahlil, Kanda, Dinda, ungkapan-ungkapannya. Gaya bicara itu bagian dari identitas personal seseorang. Terus itu melanggar Undang-Undang PDP.
belum tentu melanggar secara langsung, tapi membuka pertanyaan baru. Sejauh mana gaya bicara seseorang dilindungi sebagai data pribadi? Di era deepfake audio yang makin canggih, ini jadi isu serius. Ngeri juga ya. Nanti semua orang bisa ditiru suaranya sama AI. Betul, dan yang kedua, kalau konten ini dinilai merusak reputasi, bisa masuk ke ranah Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik digital. Tapi untuk kasus MBG ini, karena Bahlil sendiri menikmatinya, kemungkinan kesana kecil. Oke Put, gue udah pusing juga sekarang. Terus solusinya gimana? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, kalau lo bikin karya berbasis AI, daftarkan ke DJKI, meskipun statusnya masih abu-abu. Surat pencatatan itu jadi bukti prioritas kalau ada sengketa. Oke, DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Noted. Kedua, soal lirik dari komentar netizen. Idealnya ada izin atau setidaknya atribusi. Ini bukan cuma soal hukum, tapi soal etika digital juga. Jadi yang bikin lagu MBG harusnya nulis terima kasih para netizen yang komentarnya gue jadiin lirik. Ketiga, dan ini yang paling penting jangka panjangnya, Indonesia butuh regulasi khusus soal AI dan hak cipta. Sampai sekarang, belum ada aturan yang secara eksplisit menjawab siapa pemilik karya AI, bagaimana potret di era deepfake, semuanya masih celah hukum. Berarti hukumnya kejar-kejaran sama teknologi, ya? Betul, dan kita semua harus ikut mendorong regulasinya. Oke, gue sekarang gak bisa denger lagu itu dengan santai lagi. Hihihi. Tapi bagus kan? Karena di balik lagu viral yang lucu itu ada pertanyaan hukum yang sangat serius. Iya, jadi kesimpulannya hak cipta lagu MBG itu 1. Tidak jelas siapa pemiliknya. Karena AI bukan subjek hukum dan kontribusi manusia masih debatable. 2. Penggunaan foto dan potret Bahlil berpotensi masuk pelanggaran pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, meski ada pengecualian untuk pejabat publik. 3. Ada sentuhan isu data pribadi terkait peniruan gaya bicara dan identitas oleh AI. Dan 4. Indonesia butuh regulasi AI yang jelas secepatnya. Karena kreativitas digital berkembang lebih cepat dari hukum yang mengaturnya, dan kita semua perlu tahu hak dan kewajiban kita.